Halo teman-teman, udah lama banget nih gue gak bikin video di YouTube bahasa Prancis ataupun video-video lainnya. Hari ini gue mau nyoba lagi bikin kebiasaan baru untuk rutin bikin video di YouTube, misalnya seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi gue mau nyoba kebiasaan baru ini, bikin video di YouTube ini dari hal yang mudah banget. Gue pengen nyoba misalnya dengan bikin video yang tinggal ditambahin lagu ataupun tinggal di cut beberapa part, ya di cut gitu. Nanti habis itu langsung gue upload. Jadi gue nggak tambahin teks ataupun traduksi di sini gitu kan, subtitle gitu. Intinya sih gue pengen nyoba dengan hal yang simple aja gitu. Yang penting gue coba rutin dulu. Karena dari buku yang gue baca, baru baca buku judulnya Atomic Habits. Itu yang nulisnya James Clear. Dan disitu dibilang kalau mau bikin kebiasaan baik yang baru, itu yang penting kita kuasai dulu atau mastering the art of showing up gitu. Yang penting kita hadir dulu aja deh, yang penting ada dulu gitu. Gue mikir karena gue juga belum jadi YouTuber yang profesional gitu ya. Ya mungkin gue bikin konten ya sebisa gue dulu, yang penting gue selalu ada rutin gitu. Bahkan di buku tersebut juga dibilang kalau maksimal untuk durasi pengerjaan habit baru lo itu 2 menit. Misalnya gue pengen bikin kebiasaan baca buku, ya berarti setelah 2 menit gue baca buku, ya gue tutup aja bukunya gitu. Maksudnya simple itu gitu. Maksudnya simple itu untuk secepat itu untuk secepat ya, maksudnya durasinya sedikit itu yang diharuskan untuk bikin kebiasaan baru. Nah, hari ini gue mau cerita tentang kenapa gue ke Prancis. Dulu waktu gue masih SMA, jadi gue tuh SMP dan SMA gue di pesantren di Banten. Nah, dulu ketika gue kelas 3 atau kelas 1 SMA itu gue punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri. Inspirasinya dari mana? Pertama memang dari bokap gue. Dia tidak kuliah di luar negeri, tapi dia sering banget nih ditugasin oleh kantornya untuk dinas ke luar negeri, dan durasinya nggak hanya 1-2 hari, kadang bisa sebulan atau kadang 2 bulan. Pertama kayaknya seru nih ke luar negeri gitu kan. Dulu mikirnya gitu. Ya enak juga, seru memang. Nah, setelah itu gue juga baca buku misalnya dari novelnya Andrea Hirata yang Laskar Pelangi. Itu inspiratif banget, gila sih, kayak itu salah satu alasan gue pengen keluar negeri gitu ya. Terus juga kebetulan di situ kan dia ke Sorbonne kan, jadi ya Prancis gitu. Kedua juga gue baca Mimpi $1 juta Mary Riana gitu, kisah hidupnya. Itu juga inspiring banget, gimana dia bisa survive kuliah di Singapura dengan kondisi finansial yang tidak cukup memadai gitu kan. Gue juga baca Notes from Qatar. Gue lupa yang nulisnya, kalau nggak salah Asad namanya. Nah, itu juga inspiring. S2 dia di Qatar, S1 dia kalau nggak salah sih di Singapura, dan dua-duanya beasiswa gitu. Itu keren banget sih. Nah, akhirnya waktu itu jadi gimana ya, kayak gue udah ada keinginan untuk keluar negeri gitu kan. Tapi waktu itu kan kemungkinannya ya harus beasiswa gitu. Gue nggak kepikiran misalnya harus pakai biaya orang tua, harus pakai duit sendiri gitu, duit orang tua gitu kan.
Jadi gue udah ada keinginan untuk ke luar negeri, tapi belum tahu caranya gimana. Waktu itu di salah satu sore setelah sholat asar. Jadi kan kalau di pesantren setelah sholat asar itu kayak zikir, habis itu ngaji gitu kan. Waktu itu di samping gue itu teman gue Misbah namanya. Nah waktu dia buka Qurannya, terus ada secarik koran gitu. Di situ ada berita yang ditulis. Jadi ada konsultan pendidikan yang memberangkatkan sekitar 200 siswanya ke Jerman gitu. Wah, gue ngobrol kan habis itu sama Misbah. Jadi instead of harusnya ngaji malah kita ngobrol. Seru juga nih, gimana kalau kita datang gitu kan ke konsultan pendidikan tersebut. Nah, akhirnya waktu liburan kenaikan kelas dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA, gue sama Misbah kita pergi ke konsultan pendidikan tersebut untuk ya cari tahu ini tuh programnya kayak gimana, terus syaratnya apa aja gitu kan. Oke, akhirnya kita pergi. Nah, waktu kita di sana di konsultan pendidikan itu, kita disambut banget lah, hangat gitu kan, profesional banget. Terus ditanyain dari sekolahnya di mana, kelas berapa gitu, terus mau kuliah kemana gitu. Ya pokoknya seru lah. Dan kita juga SMA kita lagi nggak tahu apa-apa, dan kita exciting banget denger kata sekolah ke luar negeri gitu. Kita juga sempat dijelasin kalau kuliah ke Jerman tuh gimana gitu kan. Oke. Setelah itu kita pulang. Gue pulang bawa brosurnya ke orang tua gue. Fast forward, habis itu kan masih kelas 2 SMA ya, waktu kenaikan kelas 3. Jadi akhir-akhir kelas 3 kan kita udah mulai nyari-nyari kuliah gitu kan. Seingat gue waktu itu setiap siswa itu punya hak untuk daftar jalur undangan. Jadi ya untuk daftar aja, cuma yang daftar aja yang nggak pakai tes gitu ya. Cuma masuk atau enggaknya tergantung universitas gitu kan. Nah, gue nyoba waktu itu geologi Unpad karena bokap gue juga dulu kuliahnya di situ gitu kan, jurusan geologi juga. Tapi memang gue tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil karena memang belum ada, setahu gue, alumni dari pesantren gue yang kesana. Jadi kalau dari sisi alma mater ya kurang kuat gitu kan. Nah, dan ternyata memang benar, setelah pengumumannya keluar ya nggak diterima gitu. Nah, di saat itu juga, maksudnya ya berbarengan lah ya, orang tua gue sedang mempertimbangkan apakah gue bisa kuliah ke luar negeri dengan biaya sendiri gitu. Nah, jadi ternyata di konsultan pendidikan itu bukan menyediakan beasiswa, tapi membantu belajar bahasa, misalnya Jerman atau Perancis atau bahasa lainnya, dan juga membantu dari segi administrasinya, gimana cara kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah, akhirnya mereka setuju untuk menyekolahkan gue ke luar negeri lewat konsultan pendidikan tersebut. Ya gue seneng banget dong, kayak wah gila, akhirnya gue bisa ke luar negeri nih gitu kan. Istilahnya dari beberapa tahun lalu gue pengen banget ke luar negeri gitu. Tapi memang gue nggak tahu bahwa ternyata orang tua gue menyanggupi untuk membiayai hal itu gitu. Nah, setelah gue lulus gitu, gue mulai ngekos di Jakarta untuk belajar bahasa. Saat itu pilihannya adalah Jerman. Jadi
memang juga kan waktu ya sampai sekarang lah kita taunya kalau kuliah ke luar negeri yang murah itu untuk biaya kuliahnya itu kan ke Jerman gitu kan, hampir gratis lah. Nah ya akhirnya gue juga milih Jerman karena yang kita tahu itu gitu kan. Oke. Dan saat itu kan kita gue mikirnya kayak Jerman, negara Eropa, negara maju, ya kita pasti bisa dapat pendidikan yang bagus gitu di sana gitu kan. Nah akhirnya gue belajar bahasa Jerman selama 1 bulan. Setelah itu nilai UN gue keluar dan nilai UN gue jelek. Di situ jadi ada 2 pilihan antara pertama, gue coba terus belajar bahasa Jerman, terus coba aplikasi kuliah ke Jerman, coba aplikasi visa ke Jerman gitu kan. Tetapi ada kemungkinan akan sulit karena nilainya nggak mendukung gitu kan. Atau pilihan kedua, ya udah nggak jadi keluar negeri. Wah, di situ galau sih, kayak aduh, istilahnya kayak lu udah dikasih ekspektasi A, tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Ya hampir gak jadi gitu. Nah ya seminggu atau 2 minggu setelah itulah ya, kita diskusi, orang tua gua diskusi dengan konsultan pendidikannya, dan mereka ngasih ide gimana kalau ke Prancis gitu. Wah, gue tadi kan gue nggak ada kepikiran ke Prancis ya. Cuma dengan kondisi gue saat ini yang paling memungkinkan biar gue bisa keluar negeri gitu, ya ke Prancis gitu. Dan maksudnya dengan ini juga ya kondisi ekonomi keluarga gue gitu. Misalnya kalau ke Amerika ataupun misalnya ke UK kan pasti jauh lebih mahal biaya kuliahnya. Kalau ke Prancis itu per tahun SPP gue sekitar 3 jutaan lah, kurang dari 4 juta rupiah per tahun ya. Jadi kalau hitungannya per semester ya kurang dari 2 juta rupiah gitu. Nah setelah kita diskusi sama konsultan pendidikannya, gue sama orang tua gue diskusi lagi kan, setelah itu ngobrol. Akhirnya mereka setuju gitu untuk nguliahin gue ke Prancis gitu. Nah wah itu ya gue mulai lagi dari nol gitu. Ini bahasa baru, terus ya gue sama sekali nggak tahu ini gimana cara pronounce-nya atau gimana cara bacanya gitu kan. Terus tapi gue excited banget karena tetap ke Eropa dan ya ke negara maju gitu kan. Dan ini hal baru. Akhirnya gue belajar bahasa Prancis. Nah, dalam kita tuh belajar bahasa Prancis sekitar 5 sampai 6 bulan. Dalam 5 atau 6 bulan itu juga gue sempat nyoba tes geologi di UPN. Waktu itu masih swasta UPN-nya ya. Gue tes terus ternyata gagal. Nah biasanya, dan waktu gue tes itu sana di perjalanan, gue ketemu juga tuh orang yang lagi tes ke UPN teknik lingkungan. Dia bahkan ke 5 kali. Dia ke 5 kali, dia katanya itu berarti waktu ketemu gue udah ke 6 kali ya. Jadi waktu kali kelimanya dia baru keterima ke teknik lingkungan, tapi katanya nggak diambil gitu kan. Jadi sesusah itu memang gitu. Dan gue waktu itu kan nyoba geologi dan ternyata gagal. Sebenarnya saat itu masih bisa nyoba beberapa gelombang selanjutnya ya. Tapi karena gue udah mulai belajar bahasa Perancis dan udah mulai settle lah istilahnya, maksudnya kayaknya gue ke Perancis nih gitu. Dan gue nggak tahu kapan lagi gue bisa dapat kesempatan ini untuk keluar negeri gitu kan. Akhirnya ya nggak gue coba-coba lagi dan gue lanjutin belajar bahasa Perancis gue.
Itu sekitar ya Juni atau Juli lah ya. Jadi setelah 5 bulan atau setelah 6 bulan kita belajar bahasa Prancis, tuh November atau Desember kita ada tes bahasa Prancis. Jadi tes bahasa Prancis itu namanya DELF. Itu ada 6 tingkatan. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Gitu 6 tingkatan. Sebenarnya kalau udah C1, C2 dibilangnya DELF sih. Cuma oke, DELF aja ya biar gampang. Nah, untuk masuk ke universitas itu biasanya dibutuhkan B2. Jadi tingkatan keempat gitu kan. Kalau di tempat, jadi yang tempat gua belajar bahasa Prancis itu juga kan di konsultan pendidikan yang sama. Itu kita baru belajar sebenarnya sampai B1. Terus ya ditambahin seminggu atau 2 minggu setelahnya tuh kayak B1 plus lah, plus dikit gitu. Sorry. Tapi gue sama beberapa teman gue itu nyoba tes B2. Jadi gini, sebelumnya gue ceritain dulu deh sistemnya tuh gimana ya tes DELF ini. Kalau tes TOEFL itu kan satu tes, tapi ada level pertanyaan yang mudah banget sampai yang susah banget. Kalau DELF itu nggak kayak gitu. Jadi level-level tersebut udah dibagi ke tes-tes yang berbeda. Jadi lu nggak harus lulus A1 dulu, tes A1 dulu untuk tes A2. Jadi lu bisa aja, gue pengen nyoba A2 aja deh, atau gue pengen nyoba B1 aja atau B2 aja deh, tanpa lulus level-level sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang kayak bisa ada chance untuk lulus walaupun misalnya kita sebenarnya belum ada di level tersebut gitu kan. Nah, gue sama teman-teman beberapa teman gue kita coba nih B2, padahal kita kan sebenarnya belum belajar ya B2. Jadi kan gue dan teman-teman gue nyoba B2 dan alhamdulillah gue lulus. Minimal itu untuk lulus di B2 ataupun di DELF yang lainnya ya, itu 50,100 nilainya ya, 50,0/100. Dan nilai gue 50,0/100. Wah gila sih, kayak ya itu ini juga ya coincidence atau bukan, tapi ya alhamdulillah banget karena itu. Jadi gue nggak harus tes bahasa lagi untuk pendaftaran universitas. Karena ternyata ketika gue tes lagi bahasa Prancis untuk masuk ke apa namanya, les bahasa Prancis di Prancis, ternyata gue masuknya bukan level B2, B1 bahkan intermediate yang kayak B1 di bawahnya gitu loh, kayak wah gila sih ya. Gue alhamdulillah banget, gue bersyukur banget gue bisa dapet B2 waktu itu di Indonesia gitu kan. Setelah itu pengumuman kan Desember, Januari gue dan teman-teman gue pergi ke Prancis. Itu exciting banget sih. Segitu dulu aja ceritanya. Nanti gue lanjutin di video-video selanjutnya. Thank you. Dah.